Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku wong ternak semua, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya ya. Pada kesempatan sore hari ini lur, saya ingin menginformasikan sedulur semua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengawinkan domba ya. Kalau ini alanya wong ternak ya, yang biasa saya lakukan berdasarkan ya pengalaman pribadi biar tidak mengecewakan, karena kan kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Jadi empat hal, kalau tinggal tiga ya empat hal serah penting ya, tapi setidaknya ini nanti bisa sedulur aplikasikan. Yang pertama terkait pemberian pakan. Jadi sebelum kita mengawinkan domba betina kita sedulur, biar jadi itu kita harus memperhatikan pemberian pakan kita lur, baik hijauan, kemudian pakan tambahan. Jadi perawatannya itu ya pakan hijauan, kemudian pakan tambahan seperti konsentrat, atau kalau saya sih biasanya berinya komboran. Jadi bukan pakan pabrikan tapi ngeracik sendiri lur. Seperti itu kita harus penuhi dulu. Kemudian vitamin mineral lah, itu kan biasanya kita berikan tambahan premix itu lur. Premix itu bisa kita dapat di online shop atau beli di toko-toko pakan hewan, pasti ada ya. Harganya di antara 20 ribuan sampai 25, bahkan yang lebih mahal juga ada. Kalau standarnya ya itu, kalau yang di toko-toko di bawah 20 ribuan lah. Seperti itu sedulur bisa beli. Dan itu hal pertama lur yang perlu diperhatikan, ada pemberian pakan. Jadi kan domba itu lahir ya toh lur. Kalau ini yang sudah induk ya lur, kalau yang masih istilahnya diri atau darah itu kan kita cuma nunggu birahi. Kalau induan itu bobot harus, perkiraan saya 20 kilo itu minimal ya, 20 kilo. Terus setelah itu pemberian pakan dan perawatannya tadi kita juga harus maksimal. Jadi setelah domba melahirkan, kemudian kita rawat dengan pemberian pakan dan mineral nanti sampai ke 40 hari lur. 40 hari selesai nifasnya itu biasanya dia muncul tanda-tanda birahi lagi. Nah, yang kedua adalah apa? Birahinya tadi lur. Hal yang kedua adalah birahi. Jadi kalau sudah birahi kita harus tahu ya, oh ini menggoyangkan ekornya, kemudian di vaginanya sudah memerah, kemudian ada keluar cairan kayak lendir gitu. Nah itu tondo-tondonya dia udah birahi, sudah minta kawin. Apalagi dia sudah mendekati si pejantan seperti itu lur. Itu pasti dia kalau dikawini pasti mau. Tapi kalau belum biasanya sama saja lur. Dia pasti akan lari-lari nggak mau dikawini seperti itu. Itu kemudian yang ketiga adalah kita harus menyiapkan pejantan lur. Pejantan itu kita harus cari yang istilahnya sing neng ati srek gitu loh lur. Jadi biar nanti nggak kecewa. Misal saya suka sih sungune depleng, ya sudah cari yang sungune depleng seperti ini misal. Atau saya cari yang pengennya sih panjang, ini posturnya berarti saya harus cari domba yang postur tubuhnya panjang, karena saya pengen ngejar ke bobot dagingnya seperti itu. Ini nih panjang ini loh. Seperti itu. Kalau ngejar bagusnya ya bagus dan lain sebagainya, sedulur bisa cari. Kalau misalnya sedulur nggak punya pejantan, bisa pinjam ke tetanggane atau ke temannya seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian setelah tadi birahi kita sudah ada pejantan, kita kawinkan ya lur. Setelah kita kawinkan bagaimana? Biasanya itu kawin kalau selama birahi itu pejantan tuh pasti kan ngawinnya nggak cuma sekali, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai pejantan itu biasanya lempoh atau kesel seperti itu, capek gitu ya lur. Nah, kalau udah seperti itu nanti pejantan kan waktunya masa birahinya itu kan kurang lebih sekitar 20 jam ya, 24, anggap aja sehari lah. Nah, nanti kalau sudah sehari kan betina itu udah nggak birahi lagi kan lur.
Nah itu nanti si domba jantan itu nanti dicencang di kandang, diikat di sini lur, misal talinya di sini. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya si domba betina tadi kawinnya nggak jadi, kalau pas dia birahi lagi, kan nunggu 18 hari ya lur, kan nanti kalau jadi dia nggak birahi, kalau nggak jadi biasanya dia birahi lagi. Kalau birahi lagi pasti nyedai si jantan. Nah si jantan tadi talinya dilepas biar dia kawin lagi, seperti itu gitu lur. Kemudian sama apa lagi, kandang, ukuran kandang nek iso saya juga sudah dapat masukan itu dari teman-teman juga yang peternak di apa yang komen di Wong Ternak juga, itu 150 ya, itu memang bagus lur, karena untuk luasnya itu udah ideal ya, standar seperti itu kalau menurut saya. Tapi kalau di kandangnya Wong Ternak sendiri saya hanya 120 karena keterbatasan lur, dulu waktu bikin itu keterbatasan kandang lur saya itu. Jadi itu lur, ada 4 hal tadi ya, 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pemberian pakan dan perawatan meliputi pemberian mineral, vitamin B kompleks dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah birahi betina setelah melahirkan ya, setelah melahirkan itu paling enggak kita tunggu 40 hari, jangan di 30 hari kita kawinkan, tapi 40 hari itu udah minim ya lho. Tapi kalau mau bagus lagi ya 2 bulanan lah, 2 bulan baru kita kawinkan, itu lebih bagus lagi. Setelah itu nanti setelah dikawinkan kita jadikan satu dengan pejantannya, tapi dengan catatan pejantan harus diikat itu tujuannya biar dia mendeteksi lagi kalau si betina ada yang birahi, dan pasti si betina pun akan mendekati si jantan minta di wik-wik seperti itu. Kemudian setelah itu yang tadi, yang ketiga adalah pejantan, kita pilih, kita sesuaikan. Oh saya pengen yang ini raine porem seperti ini, sungune lebar ya, itu kita cari yang seperti itu. Atau saya pengen yang panjang, pilih yang posturnya panjang. Karena apa, nanti waktu mengandung si anak, kalau dia mengeluarkan cempenya jantan atau betina itu pasti akan ada kemiripan dari sang jantan, niru gitu loh. Misal sing cempene mana lanang itu biasanya akan ikut, wah kaya bapaknya gede dhuwur seperti itu dah. Lain begitu juga nek seneng sing dawa kayak bapaknya, karena ini sudah terbukti lur. Ini anaknya pejantan saya yang dulu saya jual Idul Adha tahun lalu lur. Ini juga sama, panjang ini lur, panjang besar ya kayak apa pejantane. Terus tanduknya pun juga sama, pendek ini tanduknya. Pejantannya dulu ayahnya juga seperti itu, bapaknya itu dulu pendek juga, apa tanduknya seperti itu, tapi posturnya panjang, daging banyak pasti itu. Kemudian yang terakhir adalah masalah kandang ya lur. Kandang kita harus buat si domba itu nyaman, biar dia kalau mau kawin, kalau misal pas dia timbul birahi lagi mau kita kawinkan, kita lepas tuh enak. Itu tadi ya, ukurannya 150 cm atau 1,5 meter ya. Itu sedulurku Wong Ternak semua yang bisa saya informasikan ke sedulur. Ini hanya sebuah contoh dan ini berdasarkan apa pengalaman yang sudah dilalui. Dan semoga sedulur yang mau beternak, mau breeding ya, khususnya yang suka breeding ya harus tahu, biar ya kita sama-sama belajar. Tapi saya juga mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Mungkin itu lur yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya lur. Mohon dukungannya, komen kalau ada pertanyaan, biar channel ini semakin berkembang. Nanti kalau sudah berhasil, jangan lupa bikin channel YouTube juga lur. Share ke saya biar saya juga bisa nonton, ikut nimbrung belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Matur nuwun.